kemarin. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan latihan soal tamrin 1. Salah satu tolong bisa menampilkan. Ada yang kira-kira bisa menampilkan? Ustaz Amin, biasanya saya tidak bisa. Oke. Sebentar, Ustaz. Rata-rata pakai HP Ustaz, jadi agak susah. Mungkin Oh, yang ada rata-rata laptop. pakai HP. Materi bahasa Arab, waduh, di mana kemarin? Ini pun pakai ini. Alhamdulillah saya sudah ketemu. Beda pun. Baik. Kemarin kita mempelajari tentang fi'il amr dengan konsep dasar bahwasanya fi'il amr dengan fi'il mudhari' itu berhubungan pada antuma antum, anti antuma dan antuna. Untuk harokat tinggal dipindahkan, huruf mudhari'ah diganti dengan alif, jangan diharokati dulu. Kemudian lam fi'ilnya, ain fi'ilnya, fa fi'ilnya tinggal ngikut. Bluetooth device is ready to Sehingga pair. misalnya pada kata di sini, Line. anta taf'ulu, uf'ul The itu Bluetooth mundur. device Misalnya, is ready to pair. taf'ulu ya uf'ul, fa fi'ilnya sukun, ain fi'ilnya domah, lam fi'ilnya karena ini fi'il amr maka disukun. Contohnya ungdur. Begitu juga dengan antuma. Taf'ulani. Taf'ulani ini kita ikuti. Ta huruf mudhari'ah diganti dengan alif, fa-nya disukun, ain fi'ilnya domah, la-nya tetap, tinggal nunnya aja yang dibuang. Kemudian taf'uluna itu dengan cara menghilangkan huruf mudhari'ahnya, jadi ta menjadi alif. Kemudian harokatnya sama, fa fi'il sukun, ain fi'il sama dengan mudhari' domah, lam fi'il sama dengan mudhari' domah. Kemudian di situ ada wawu jamaah. Nunnya dibuang, diganti menjadi alif. Begitu juga seterusnya sampai terakhir. Jadi fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il semuanya sama pada fi'il mudhari' dengan fi'il amr. Maka di dalam contoh adalah ungdur, ungduro, ungduru, ungduri, ungduro, ungdurna. Ketika ain fi'ilnya fathah, misalnya yaftahu, maka fi'il amrnya adalah iftah. Maka bisa ditasrif iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Ain fi'il selalu sama, lam fi'il selalu sama, fa fi'il selalu sama. Contoh yang ain fi'ilnya kasroh yaitu yadribu, idrib. Maka ketika ditasrif idrib, idriba, idribu,
idribi, idriba, idribna. Dari keterangan ini adakah pertanyaan? Silakan. Izin Ustaz, mohon diulang tadi rumusnya tadi ketika eh, fa'ilnya kasroh, kemudian fi'il amrnya kasroh. Kemudian ketika fathah dan dhamma tadi mohon diulang, Ustaz. Baik, kita masuk kepada teori lagi. Bagaimana cara membuat fi'il mudhari menjadi fi'il amr? Kita langsung masuk saja. Jika tidak bertemu dengan domero fa barizah, huruf terakhir disukun. Ini berlaku untuk anta. Berlaku untuk anta. Nomor 2, ain fi'il pada fi'il amr sama dengan ain fi'il pada fi'il mudhari. Kita lihat contoh di sini taf'ulu. Ain fi'ilnya berharokat apa? Domah ya. Baik. Ketika domah, maka fi'il amarnya pasti domah. Karena tinggal memindahkan harokat saja. Gampangnya adalah taf'ulu dipindah menjadi di sini. Taknya diganti dengan alif. Harokatnya sama. Faknya sukun, ainnya domah, lamnya domah pada fi'il mudhari. Nah, pada fi'il amr, lamnya disukun. Sampai sini paham belum? Allah ya. Insya Allah sudah paham. Baik. Kalau di sini taf'alu, maka di sini bunyinya alu. Sama. Cuma yang karena ini fi'il amr, jadinya disukun. Oh. Al, gitu aja. Karena fa-nya disukun. Al, masa gitu? Kan gitu ya. Sampai sini paham ya? Baik. Ketika ain fi'il pada mudhari kasroh, maka pada fi'il amr juga kasroh. Itu. Untuk lam fi'il, karena ini tidak diakhiri dengan domir rofa barizah, maka diakhiri apa? Sukun. Sukun. Untuk nomor 1 sudah bisa dipahami? Oke. Ain fi'il pada fi'il amr sama dengan ain fi'il pada fi'il mudhari. Tadi udah dijelasin. Misalnya nasoro yansuru unsur. Shotnya sama-sama di domah. Doroba yadribu idrib. Roknya sama-sama di kasroh. Fataha yaftahu iftah. Taknya di fi'il mudhari sama dengan fi'il amr. Kita lanjut. Nomor 3. Jika fi'ilnya terdiri dari 3 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf, diawali dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Ketika di tengah dia tidak terbaca, maka jangan ditulis simbol hamzah. Jika 4 huruf tertulis hamzah, namanya hamzah kotok. Saya jelaskan lagi. Kemarin sudah, kita ulang. Misalnya 3 huruf. Saya tulis dengan yajlisu.
Kenapa disebut 3 huruf? Karena asalnya adalah jalasa. Saya anggap ini 3 huruf. Sudah bisa dipahami ya. Jalasa yajlisu. Maka fi'il amrnya berkata ijlis. Ijlis duduk. Ijlis. Hamzahnya ini tidak boleh ditulis seperti ini. Haram. Harus begini. Hamzah tanpa simbol. Disebut dengan hamzah wasol. Ya, bahasa. Bisa dipahami ya? Bisa? Ustaz. Ya. Baik. Maaf, Ustaz. Ini bisa saya nyambungi. Baik, kita lanjutkan dengan infa'ala. Infa'ala. Kira-kira infa'ala itu berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Maka disebut dengan khumasi. Disebut dengan Khumasi. khumasi karena terdiri dari 5 huruf. Apa contohnya? Yaitu in, ko, to, a. In, ko, to, a terdiri dari 5 huruf. Hamzah, nun, qaf, to, ain. Bisa dipahami? Iya. Allah. Oke. Huruf aslinya adalah ko, to, Koto A. a. Berarti 3 huruf asli ditambahi dengan hamzah dan nun. Karena ini khawasi sehingga fi'il mudhari'nya yanqati'u. Iya. Apa? Yanqati. Yanqati'u. Baik. Yanqati'u ini punya fi'il amr, yaitu yaknya diganti alif, nunnya tetap nun, Sukun. pak fi'ilnya qaf, ain fi'ilnya to, lam fi'ilnya ain. Pindahkan harokat. Nunnya diapain? Sukun. Disukun, pinter. Qafnya Fathah. fathah, toknya kasroh, ainnya Sukun. sukun, betul. Karena fi'il Amr. kita lihat ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya to, dia berharokat Kasroh. kasroh. Maka alif terbaca Kasroh. kasroh. In qata'a yan qati'u in qati'. Dan kata in qati' hamzahnya tidak boleh tertulis demikian. Tidak boleh. Harus begini. Tanpa harokat akan terbaca in qati'. Tanpa harokat. Untuk membantu karena ini awal, maka dibantu dengan kasroh. Munculnya kasroh dari mana? Ain fi'ilnya Huruf ketiga kasroh. kasroh. Sampai sini paham? Paham, Ustaz. Paham, bagus. Lanjut. Saya mau naik dengan sudasi. Apa itu sudasi? 6 huruf. 6 huruf. Contohnya istaf'ala. Istaf'ala. Coba ditebak, istaf'ala itu tambahnya huruf apa saja? Alif cinta. Oke, berarti masih salah. Kan salah.
Alif sinta. Ustadz Pemenimin, istaf'ala tambahnya apa? Jadi sin sama ta ista'ala, ifta'ala. Di Ah, sini Bukan ada alifnya alif apa? satu, sinta. dua, tiga. Istighfar. Contohnya Iya. istighfaro. Ya, contohnya istighfaro. Saya tanyanya adalah ini tambahannya apa hurufnya? Alif sinta. Iya. Tambahnya alif, Tambah alif, alif, sin, Sinta. sin, ta. 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 Itu salah. Iya. Yang betul hamzah. Oh, Oh, nggih. Tadi sudah Nggih, dibilang nggih, nggih. bahwa ini adalah hamzah apa namanya? Udah masuk. Hamzah Nggih, wasol. wasol. Hamzah, sin, dan juga ta. Ta. Ya. Jadi ini fa fiil, ain fiil, lam fiil ditambahi 3 huruf, hamzah, sin, ta. Kalau yang ini tambahannya 2 huruf, yaitu hamzah dan nun. Bisa dipahami? Nggih. Oke. Iya, Kita lanjut. Istaf'ala, contohnya adalah istaghfara. Istighfar. Apa fi'il mudhari'nya? Yastaghfiru. Ya, karena sudah fi'il mudhari', kita bisa kerjakan fi'il amr. Yang perlu dilakukan menghapus ya menjadi hamzah. Alif. Ya, hamzah. 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 Hamzah apa? Wasol. Hamzah wasol. Ini harus dipahami betul-betul. Ulang-ulang biar tidak luput. Lupa. Baik. Setelah ya diganti dengan alif, menurut antum, yang betul adalah hamzah wasol. Kemudian ditulis sin. Kemudian ta, karena adalah tambahannya. Hamzah, sin, dan ta. Kemudian fa fi'ilnya win, ain fi'ilnya fa, lam fi'ilnya adalah Ro. tinggal pindah harokatnya. Sinnya sukun, taknya di Fathah. fathah, betul. Goinya Sukun. sukun, fa-nya Kasroh. kasroh, ro-nya Sukun. sukun. Karena adalah fi'il Amr. amr. Baik. Bagaimana cara membaca hamzah? Istaghfir. Cara membaca? Istaghfir. Iya, cara membaca kita lihat ain fi'ilnya. Ketika kasroh, maka terbaca Kasroh. Mana yang benar? Istaghfir tanpa harokat ataukah yang pakai harokat yang benar? Harokat. Kasroh. Tanpa harokat. Tanpa harokat. Otomatis kasroh. Ya, tanpa harokat, tapi ketika terbaca kita lihat ain fi'ilnya. Karena ini awal, maka dibantu dengan harokat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mohon maaf Ustaz, ini yang ini tadi kasih apa itu? Yang ini tanpa harokat. Kalau di atas ini in khoti pakai harokat kasroh.
Ya, saya ulangi. Iya. Sebetulnya tanpa harokat. Sebetulnya Tanpa harokat. tanpa harokat. Karena ini untuk awal, Ya. maka dibantu menggunakan kasroh. Harokat. Kasroh. Mana munculnya kasroh? Yaitu ketika ain fi'il Kasroh. kasroh. Ini pun begitu, asatidzah. Iya. Sebetulnya alif itu tidak pantas berharokat. Iya. Dan ini adalah hamzah wasol, tidak pantas berharokat. Harokat. Tapi di depan. Gimana Iya. bunyikannya? Lihat Pak fi'il, ain fi'il. Ketika kasroh, maka ini juga ikut Kasroh. Oh, seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik. Kemudian, saya akan lanjut dengan 4 huruf disebut dengan rubai. Disebut dengan rubai. Ini. Jika terdiri dari 5 huruf dan 6 huruf diawali dengan alif atau yang disebut dengan hamzah wasol. Jika 4 huruf tertulis hamzah. Ini adalah hamzah kotak. Contohnya af'ala. Perhatikan. Untuk kata af'ala ini wajib tertulis hamzahnya. Tidak boleh begini. Iya, iya. Haram. Harus pakai hamzah. Contohnya adalah akroma. Betul. Akroma fi'il mudhari'nya adalah yukrimu. Akroma yukrimu. Kalau kita udah belajar shorof, itu bunyinya af'ala yuf'ilu. Akroma yukrimu. Fi'il amrnya iya. Ya-nya diganti dengan hamzah. Fa fi'ilnya tetap. Ain fi'ilnya tetap. Lam fi'ilnya tetap. Kemudian pindahin harokat. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini berbunyi akrim. Af'ala yuf'ilu af'il. Dibaca? Af'il. Iya. Af'ala yuf'ilu af'il. 3, 2, 1. Af'ala yuf'ilu af'il. Ya, ini rumus ya. Af'ala yuf'ilu af'il. Ini rumus, tak tebelin, tak besarin. Af'ala yuf'ilu af'il. Kita coba ahsana. Ahsana yuhsinu ahsin. Iya, betul. Pinter. Jiplak. Bisa dikuasai? Insya Allah. Nah, hamzahnya wasol itu ketika sulasi, humasi, sudasi. Hamzahnya kotok harus tertulis hamzahnya ketika rubai.
Cara membaca alif tadi sudah kita ulangi berkali-kali. Jika ain fiilnya domah, maka alif terbaca domah. Di sini saya tulis terbaca, bukan berharokat, tapi Baca. terbaca. Karena nggak berharokat, tapi dia terbaca. Jika ain fiil kasroh, maka alif terbaca kasroh. Jika ain fiil fathah, maka alif terbaca kasroh. Kenapa saya menggunakan alif? Karena di sini saya tulis dengan alif. Kemudian saya kasih kurung buka. Jangan salah sebut. Ini adalah hamzah apa? Fasol. Hamzah wasol. Paham, Tom? Baik, luar biasa sekali. Kita kemarin sudah sampai nomor berapa? 4. Nomor 3. 3. Tato adzibu alal ghanami faftarosa wahidatan wa farro hariban. Serigala itu menyerang seekor kambing. Faftarosa, maka serigala itu menerkamnya. Wahidatan, 1. Wafarro hariban. Kemudian ia lari tunggang langgang. Kita lanjut. Sato adalah fi'il madhi. Iftarosa. Iftarosa pasti itu adalah fi'il madhi. Farro juga fi'il madhi. Gimana diketahui? Kita lihat jumlah hurufnya. Yang kedua, kita lihat harokat terakhirnya. Sato terdiri dari 3 huruf. Faftarosa itu tambahannya adalah hamzah dan ta. Farosa. Iya, hamzah dan ta. Berarti khumasi. Khumasi. Kalau khumasi, alifnya, hamzahnya termasuk hamzah wasol. Dan juga sin berharokat fathah. Itu. Farro. Farro ketika itu kelihatannya 2 huruf. Akan tetapi sebetulnya 3. Farro. Disingkat menjadi farro. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 saya minta siapa yuk? Halo. Coba Ustaz. Ye. Udkhulil bustana bimandorihi wala tab'as bi asharihi wa simarihi. Tambah. Baik. Betul? Saya evaluasi minggu kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya ada kesalahan cetak. Di sini sudah saya luruskan. Ta'bas. Bukan tab'as tapi Tab'as. ta'bas. Oh, tambas ya. Silakan yang bawa nahwu wadih tarjemah bisa dibetulkan dulu di tipex.
atau disilang. Bukan taba'as, tetapi ta'bas. Oh iya, ta'bas. Udkhulil bustana wa matti' nafsaka bimangdarihi wala ta'bas bi azharihi wa thimarihi. Udkhul fi'il apa Asatidz? Amr. Fi'il amr. Kok tahu dari mana? Dari Diawali dengan Dari harokat terakhir. diakhiri akhir. Di harokat terakhir diawali dengan hamzah wasol. Harokat terakhirnya sukun. Kenapa di situ kok naik harokat jadi kasroh? wasol. Sukunnya Ya. double. Karena untuk Membaca. Nah, berikutnya. pada alif lam. Di situ kan lamnya juga disukun. Sehingga kalau udkhul nekat pakai sukun, dia nggak bisa terbaca. Double sukun. Iya, double sukun. Sehingga huruf yang sahih lamnya dinaikkan harokat. Naikkan harokat. Jadi kasroh. Kalau dulu pernah mengikuti, harokat tertinggi adalah domah, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh. Itu namanya harokat. Adapun sukun itu nggak berharokat. Dan itu adalah urutan setelah kasroh. Kalau itu dianggap. Sehingga naik harokatnya menjadi apa? Kasroh. Udkhulil bustana wa matti'. Matta'a yumatti'u. Fi'il amr, Ustaz. Fi'il amr, betul. Kita ketahui dari Harokat terakhir disukun. Oke. Wala ta'bas. Ta'bas fi'il amr. Wala ta'bas. Ta'bas. Fi'il amr. Fi'il apa? Ta'bas. Sukun ya Ustaz, berarti fi'il amr. Domah kan sukun Ustaz. Wala ta'bas. Amr. Fi'il amr. Pak Ponimin. Apa ya? Amr nahi. Itu fi'il apa? Wala ta'bas. Ilmu dorek mungkin. Iya, betul. Ada tak, diawali tak. Lalu dengan tak. Kita tahu ini adalah fi'il mudhari diawali dengan tak. Kenapa kok itu sukun? Karena fi'il mudhari ketika diawali dengan lamun nahyi, larangan. Ya. Jadi ta'bas artinya menyia-nyiakan. Ta'bas artinya menyia-nyiakan. Udkhulil bustana, masuklah ke kebun. Wa matti' nafsaka bimandar, dan nikmatilah dirimu dengan pemandangan di bustan. Wala ta'bas bi azharihi wa thimarihi, dan janganlah kalian atau kamu menyia-nyiakan bunga yang ada di dalamnya dan juga buah yang ada di dalamnya. Baik. Lanjut nomor 6. Pak Wahyu Utomo.
Nah, la 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 tu'thir minal kalami wala nantiq bima Wala la tantiq. Antiq bima la Wala ta'lam. tantiq. wala tantiq bima la ta'lamu. Ya. tuksir fi'il madhi fi'il mudhari Fi'il mudhari, betul. Diketahui dari dari La awali Mudoro'ah. tak ada mudhari huruf mudhoro'ah wujudnya tak. Lanjutkan. Cantik. Tantik sama fi'il mudhari ma mudhari karena diawali dengan huruf mudhoro'ah mudhari'ah Mudoro'ah. wujudnya tak. Terus ta'lamu. kamus ta'lamu Mudhari. fi'il mudhari fi'il mudhari ada dua ciri diantaranya diawali dengan huruf mudhoro'ah tak dan diakhiri dengan doma. Betul. Ada tiga apa itu? Ada dua ya. Ada dua ciri. dua ciri. Apa perbedaan lamun nahyi dengan la nafi? Lamun nahyi itu larangan. Lamun nafi itu meniadakan. Akan. La tuktir, jangan banyak minal kalam dari bicara. Jangan banyak omong. Wala tantik, dan jangan kamu banyak bicara juga. Bima la ta'lam, dengan apa yang tidak kamu ketahui. Kalau di buku diartikan engkau jangan banyak bicara. Dan jangan pula kamu katakan tentang apa yang tidak kamu ketahui. Kalau di buku seperti itu. La tuktir. Tuktir fi'il mudhari. Wala tantiq. Qaf tantik itu juga fi'il mudhari. Ta'lamu juga fi'il mudhari. Baik, nomor 7. Itu tanya dulu, Ustaz. Oke, siap. Taunya lam nahi dan lam nafi tadi Baik. dari Apa untuk mengetahuinya? Kita lihat harokat. Ketika jadi sukun berarti nahi. Ketika tetap domah berarti nafi. Lah itu kan kebetulan sudah ada harokatnya. Kalau tidak, tidak ada harokat. iya. Kalau tidak ada harokat, kita ketahuinya dari makna, Ustaz. Oh, dianalisis maknanya. Iya. Ampun. Kita ketahui dari maknanya. Maka di dalam penulisan tanpa harokat itu ada titik-titik tertentu yang harus diharokati. Di antaranya ain fi'il. Oh, gitu lah. Iya, iya, iya. Di antaranya ain fi'il itu harus diharokati. Jadi seringkali yang diharokati itu supaya tidak mengarah ke situ, maksudnya gitu. Iya, betul. Hmm. Jadi misalnya ini tak hilangkan semua, saya harus ngasih harokat domah pada sini. Oh, gitu. Bisa dipahami ya? Iya, catat. Iya. Sebentar Ustaz, sebentar. Oke. Dari sisi makna yang benar seperti apa antara nahi dengan nafi? Nahi jangan. Ya, nafi Tidak ada. tidak ada. La ta'lamu, tidak ada yang kamu ketahui, alias tidak kamu ketahui. La tajlisu, tidak duduk. La tajlis, jangan duduk. Dari sisi penulisan sama Ustaz ya, lam alifnya itu ya. Sama dari segi
Penulisan sama, dari segi fungsi berbeda. Maka kita lihat harokatnya apa. Harokatnya. Ketika disukun, maka fi'il nahi, larangan. La tajlis, janganlah duduk. Janganlah duduk. Ketika di situ domah, su, Bisu. maka artinya tidak. La tajlisu alal bilati, kamu tidak duduk di atas lantai. Misalnya seperti itu. Maka di dalam aturan penulisan ada titik-titik di mana harus diberi tanda basa. Di antaranya ain fi'il dan juga harokat terakhir. Itu sudah menjadi aturan umum, Mas Adita. Paham, Tum? Aina. Baik. Namdi ilan imrati sabi'ah. Kita lanjutkan pada nomor 7. Ilsil yadaika qablal akli wa ba'dah. Wa nadzif asnanaka wa la tudkhilit ta'ama 'ala ta'ami. Salah satu, silakan. Irsil fi'il amr, Ustaz. Amr. Irsil fi'il amr. Min aina ta'rifu anna dzalika fi'lal amri? Diakhiri dengan sukun, Ya, diakhiri min dengan awali sukun. diawali dengan Hamzah hamzah wasol. wasol. Iya. Yang berikutnya Wanadhir. tadzif. Wa nadzif fi'il amr. Tadzif. Fi'il amr. Nadzif fi'il amr, Ustaz. Fi'il amr. Min aina ta'rif? Diakhiri dengan sukun. Diakhiri dengan sukun. Betul? Tudakhili. Tudkhilu, tudkhilu, Ustaz. Apa? Di dalam buku tudkhilu, Ustaz. Diawali dengan tak. Amr. Mudhari. Ini fi'il mudhari', Ustaz. Mudhari'. Itu fi'il mudhari', betul. Di buku di situ pakainya doma, wala tudakhilu. Seharusnya wala tudakhil. Jangan kamu masuki. Kita lihat artinya di situ. Nggih. Oke, di harokatnya itu dibetulkan. Bukan di domah, akan tetapi di Kasroh. sukun. Nah, karena sukun ketemu sukun mumet, makanya diganti dengan Kasrah. kasroh. Jadi urutannya seperti itu, Asatidzah. Lanya berarti nahyun, Ustaz, nggih. Gimana? Lanya nahyun berarti ya. Lanya Nahyun. lamun nahyi tudakhil sukun berarti adalah fi'il Mudhari'. mudhari'. Ya. Kita lihat kunci jawabannya. 1, 2, 3. Jana. Nado. Jana, ba'a, ishtara, atafa'a, oro, ahabba, habbat, sato, iqtala'at, farra. Yang fi'il mudhari' yahtaju, yuhalliqu, yatiru, ta'bas, tuktir, tantiq, ta'lam. Untuk fi'il amr udkhul, mati', igsil, nazif. Untuk tamrin 1 selesai. Bentar Ustaz, Oke? bentar. Yang terakhir nadif itu kan kaidahnya kan kalau fi'il amr diawali dengan hamzah wasol itu kemudian seperti apa penjelasannya? Itu
Untuk bab ini ditelan dulu Siap. karena kita akan memperkenalkan, tidak tahu nanti di jilid berapa, saya lupa. Fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Fa'ala ya Fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Fi'il mazid ya Ustaz ya. Ya, mazid biharfin. Tambahan dengan satu huruf. Rubai, tapi rubainya bukan mujarot, tapi mazid. Mazid, rubai, mazid. Ya, yaitu pakai tasdid. Jadi Namanya adalah fa'ala, yufa'ilu, fa'il. 3, 2, 1 baca. Fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Ya. Jadi untuk ini Nadhafa. hamzahnya tidak tertulis. Ya. Hamzah tertulis ketika dia sulasi, khumasi, dan sudasi. Bisa dipahami ya? Niku dados rumus ya Ustaz niku berarti. Ya, sudah jadi rumus. Nggih, nggih. Termasuk mati juga Ustaz. Yumatti'u, matti', Mati. fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Fa'il. Nallafa, yunallifu, nallif. Mazidat itu ada 9 kalau tidak salah. Nggih. 9. Mazid 1 ada 3 Ustaz. Ada 4. Apa? Yang mazid satunya ada 4 ya Ustaz ya. Mazid 1, Ada 3 ya. 3. Ya nanti Mazid aja. biharfin itu ada 3. Ada hamzah, af'ala, ada fa'ala, yaitu di tasdid, kemudian fa'ala, alif, fa'ala. Ini sebagai tambahan, tidak masuk di hari ini. Fa'ala. Nah, perhatikan. Ini adalah alif, bukan hamzah. Karena datang setelah fa fi'il. Bisa dipahami? Fa'ala, yufa'ilu, Fa'il. 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 Fa'ala yufa'il. Fa'il. Fa'ala, yufa'ilu. Fa'il. Kayaknya fi'il amrnya adalah fa'il. Kayaknya. Fa'il. Iya, ditelan dulu Ustaz. Udah bukan materi kita hari ini, jadinya Iya, nggih. Nanti aja Ustaz. Ditelan aja dulu lah. ditelan dulu aja. Betul, fa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Wa fi'alan wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il. La tufa'il mufa'alun mufa'alun. Contohnya adalah qatala yuqatilu. Artinya saling. Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan. Wa qitalan wa qitalan wa qitalan. Fa huwa muqatilun wa dzaka muqatalun. Qatil.
La tuqatil. Muqatalun. Muqatalun. Begitu kira-kira? Yes, Ustaz. Oke, ini ditelan dulu. Hamzah tidak masuk di sini. Dengan ini kita akan memahami bahwa namanya fi'il amr bukan mesti diawali dengan hamzah wasol ataupun hamzah kotok. Akan tetapi bisa jadi tidak diawali hamzah tersebut. Contohnya mati' sama nazif. Yes. Dan juga nanti tidak diakhiri dengan sukun. Contohnya muda. Muda itu juga fi'il amr. Itu nanti ditelan saja dulu karena tidak masuk pembahasan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Tafadhol, man sayas'al. Yakfikum? Cukup? Sudah kenyang? Ya itu. Dikit-dikit Ustaz. Sedikit-sedikit. Baik. Insya Masih Allah kita remang-remang. akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Insya Allah. ke sini, yaitu tamrin 2. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, siap insya Allah. Silakan yang sudah memiliki buku Nahwu Wadih